pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan kami Indonesia Nyayur dalam 10 menit bersama Pakan. Bersama kita saat ini bergabung dengan kita ada Bapak Kusmana. Pak Kusmana, selamat pagi. Selamat bergabung Pak Kusmana. Pak Kusmana adalah pemulia kentang dari Badan Litbang Pertanian. Sehari-hari beliau bekerja di Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Bersama kita juga ada Pak Muhammad Adil dari PT Darul Falah yang menjadi produsen benih kentang. Selamat bergabung Pak Adil. Dan juga ada Pak Budori dari PT CAM di Garut. Beliau adalah produsen sekaligus produsen benih, produsen kentang, dan juga sekaligus olahannya. Selamat bergabung Pak Budori. Kemudian ada Pak Gandhi, beliau adalah pengembang kentang di Pengalengan. Sudah mulai mencoba beberapa varietas-varietas yang kita lepas untuk olahan. Selamat bergabung Pak Gandhi. Kemudian ada Pak Mulyadi dari Jambi. Beliau juga produsen kentang di Jambi yang mulai mengembangkan juga beberapa varietas olahan. Dan bersama kita juga ada Mas Setia Lesmana. Beliau ingin mengikuti perkembangan perkentangan di Indonesia. Beliau dari Sains Indonesia. Baik Pak Kusmana, sebelum ke teman-teman yang lain, saya ingin Pak Kusmana coba bagaimana perkembangan varietas kentang kita di Indonesia, Pak Kusmana. Baik Pak, selamat pagi. Salam kenal untuk semuanya. Saya Kusmana dan sudah diperkenalkan oleh Bapak Kepala Balai. Bapak, untuk kentang, kalau di Indonesia mungkin 80% masih pakai kentang sayur, Pak. Oke, kentang 20% sayur adalah iya, yang 20% granola ya. Iya, granola, Pak. Oke. Kemudian selain granola ada juga mungkin sekarang kayaknya Dayang Sumbi juga sudah mulai ini, Pak. Ya, Dayang Sumbi mulai dikenal di Jawa Barat. Iya, mulai dikenal. Okay. Dan beberapa varietas kita cuman spotnya masih kecil-kecil Pak, seperti GM05 dulu kita punya ya GM05 diantaranya kalau untuk sayur. Namun kalau untuk kentang olahan kita kayaknya udah bisa ini Pak lah, bisa bersaing dengan produk-produk yang impor Pak. Kita punya median yang sudah dicoba sama teman-teman sini terutama oleh Pak Hudori. Ya. Nah, iya, median itu Bapak itu dihasilkan dari persilangan dengan Atlantik, Pak. Jadi Atlantik adalah induknya Atlantik. Jadi dulu kenapa kita menciptakan median, Atlantik itu disukai oleh industri, Bapak-bapak, cuman tidak disukai oleh petani, Pak, sayangnya. Jadi itu merupakan peluang kami untuk memperbaiki Atlantik, Pak. Memperbaiki media, yang memperbaiki Atlantik menghasilkan median ya. Apa sebenarnya kelemahan dari Atlantik itu sehingga tidak disukai oleh petani? Kelemahannya dia tidak tahan dengan Phytophthora, kemudian tidak tahan layu bakteri, Pak. Dan itu adalah OPT yang sangat penting pada kentang. Oke. Sehingga petani untuk mengendalikan penyakit Phytophthora bisa semprot sampai 30 kali, Pak, untuk satu siklus tanamnya. Satu siklus untuk tanam Atlantik. Satu siklus. Iya. Nah, kalau tanam median itu saya pikir 15 kali semprot udah cukup, Pak. Okay. Dengan kualitas olahan mirip dengan Atlantik, kos produksinya lebih rendah karena bisa menekan biaya pestisida dan dia lebih tahan terhadap layu bakteri. Walaupun tidak resisten, tapi kalau dibanding dengan Atlantik dia masih lebih tahan terhadap serangan layu bakterinya. Mungkin itu kelebihan dari median. Nah, di belakangnya median, kita kan terus melakukan improvement, Pak. Ya. Yang tahun ini, insya Allah kita akan melepas Venturi Agri Horti, Pak. Oke. Itu
pipeline ya Pak ya. Itu yang tipe keripik ya, tipe chip ya? Iya betul, tipe chip Kak. Okay. Itu merupakan perbaikan dari median. Nah, yang penturi itu dia kulit umbinya lebih tebal, sehingga pengangkutan jauh dia bisa bagus. Kemudian dia lebih tahan lagi dibanding dengan median untuk pitoptora aja, Pak. Oke, jadi nah, harapannya itu bisa menjadi penting ya. Baik, Pak Kusmana. Jadi kita sudah punya median, kita punya AR 0807, kita punya Amabil kalau tidak salah. Iya betul Pak, Amabil juga sudah ada Pak. Ya, Amabil, kemudian kita punya Aglia. Iya. Jadi sebenarnya Sangkuriang juga mungkin bisa Pak, Sangkuriang juga itu termasuk bisa untuk olahan dan dia tahan pitoptora. Oke. Jadi kita batasi dulu, kita bicara tentang kentang chip ya, kentang keripik. Iya, iya. Ya. Mana? Kalau berarti sebenarnya varietas kentang yang kita sudah hasilkan di Indonesia, tadi Pak Kusmana bicara tentang bisa bersaing dengan Atlantik. Berarti bersaing itu dalam hal kualitasnya tidak kalah, kemudian performa agronomis di lapangan tidak kalah, kemudian ketahanan terhadap hama dan penyakit lebih bagus. Gitu ya Pak? Betul Pak, betul. Baik Pak. Betul. Nanti boleh kita kembangkan lagi. Saya ingin dengar yang saya selama ini banyak sekali berkiprah dalam pengembangan median sini. Pak Budori boleh berkomentar tentang varietas yang sudah dicoba oleh Pak Budori? Pak Budori sudah bisa keluar suaranya? Pak, oke. Sebentar lagi, ini suara lagi di mute tadi, masih harus di unmute. Pak Budori, baik sih. Pak Budori, ini Pak Kusmana tadi cerita tentang bahwa kita sudah punya banyak varietas pengganti Atlantik nih. Bukan pengganti sih sebenarnya, pilihan lain dari Atlantik. Ya. Pak, saya tahu Pak Kusmana sudah mencoba itu di lapangan. Apa boleh berkomentar tentang penampilan dari yang Bapak sudah coba? Ya Pak, jadi sebenarnya median ini kan sudah diterima oleh pabrik Pak. Oke. Setelah sekian lama saya perkenalkan median, dan sering ditolak oleh pabrik, ternyata kemarin kita ketemu sama presiden direkturnya KLBW, gitu. Jadi ternyata ada minat dari suka, gitu. Jadi kualitasnya memenuhi syarat. Gimana Pak? Memenuhi syarat. Jadi kualitasnya memenuhi syarat ya. Dulu itu miskomunikasinya itu dikirain kita nggak produksi Pak, gitu loh. Oke. Jadi bukan orang wing Pak, gitu loh. Ya. Kemarin ketemu sama presiden direkturnya langsung terus kita coba kemarin 75 ton dikasih itu karena kita punyanya segitu. Ya udah kita coba, alhamdulillah semua masuk, nggak ada komplain Pak, gitu loh. Oke. Artinya media cukup bagus, gitu loh. Cukup bagus dan sangat cocok untuk dikembangkan untuk pabrik yang skala besar ya. Kalau untuk home industry sendiri dari dulu kepakai Pak, untuk median maupun baik median, Maglia, Amabil, terus AR atau lain-lainnya kepakai kalau untuk home industry. Tapi kalau besar itu beberapa yang belum bisa menurut standar mereka gitu Pak. Yang menurut standar mereka sementara ini yang paling bagus mereka bilang Atlantik sama median itu yang sama gitu. Bahkan sebenarnya lebih bagus daripada Atlantik kalau median itu Pak. Itu kata si yang perusahaan itu. Iya, yang perusahaan itu Pak, gitu loh.
Yang median itu bagus daripada Atlantik. Gitu. Ada beberapa, kan saya kirim beberapa perusahaan, Pak. Gitu. Sebenarnya lebih bagus gitu loh. Cuma memang memang perlu diperbaiki sedikit dari ininya, dari karakteristik ketahanan layu, Pak. Gitu. Ya, tadi Pak Kusmana bilang memang belum tahan benar, tapi masih lebih bagus daripada Atlantik. Betul, Pak. Betul ya? Betul. Lebih tahan sedikit dari Atlantik, tapi kalau sama granola masih jauhan granola ya, Pak ya. Gitu loh. Gitu. Nanti ini sudah mulai yang banyak granola, Pak. Ya. Bukan tentang keripik, tapi itu granola memang nggak bisa dibandingkan apple to apple ya, Pak ya. Sama granola. Cuman mereka kan pengennya seperti granola gitu, Pak. Ketahanan layunya, Pak. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Atlantik, ya masih bagusan jauh median, Pak. Gitu loh. Dibandingkan Atlantik. Ya. Kalau kita bandingkan apple to apple ya masih jauh dibandingkan dengan median. Jadi petani lebih memilih ke median daripada Atlantik, Pak. Gitu. Baik, Pak. Kemarin hasil panen G0 kemarin rata-rata itu kita kemarin 3 hektar ini yang disebar ke petani itu dapat totalnya 3 hektar itu dapat totalnya 90 ton, Pak. 90 ton G0 ya? G2, Pak. G2 ya, 90 ton G2 ya? Dari G0, Pak, dari G0. Jadi dari G0 menjadi G2 itu berarti 30 ton per hektar bisa didapat. Ya, 30 ton per hektar. Cuman dapatnya itu 30% bibit, Pak. Oke. Ya. 30% benih ya? 30% bibit, yang sisanya masuk konsumsi. Konsumsi, iya. Baik. Jadi di atas 4,5 cm itu udah bisa masuk konsumsi, Pak. Oke. Pak Kudari, baik, makasih. Dan kemarin kita kirim. Iya, Pak? Ya, Pak Kudari tahan dulu. Saya ingin ini nih. Jadi saya ingin dengar dari Pak Adil dari Dava. Pak Adil? Ya. Jadi ini kan Pak Kudori di lapangan sudah sampaikan bahwa potensinya sangat besar nih. Bagaimana produksi median di Dava, Pak Adil? Untuk kalau median di Dava, Pak, ya kami masih terus berbanyak. Waktu itu sempat kami karena kami lihat permintaan kan masih kurang pada tahun lalu, ya. Sekarang kami indukannya banyak sih di sini. Kemarin kami untuk produksi kami, rencana produksi kami itu sekitar waktu itu kemarin kita anukan 400 botol per dalam tahun ini. Tapi kalau dilihat kemungkinan sekarang lagi banyak, lagi ini ya kapasitas produksi kami kan bisa nanti. Untuk sementara kami pada saat sekarang ini kami memperkenalkan median itu di beberapa petani yang ngambil planet kami. Biasa kami ikutkan juga dari jenis median itu beberapa botol untuk mereka cobakan. Ya, apa komentar mereka? Ya, belum ada ini, Pak, ya, karena memang masih baru-baru, nanti belum di ini, Pak. Belum. Sorry. Nanti akan kami tanyakan, Pak, nanti. Ya, saya tadi tertinggal ya. Berapa kapasitas maksimal dari Dava? Kalau kita sih untuk kentang sendiri kami bisa 2.000 botol per bulan, Pak. 2.000 botol per bulan ya. 2.000 botol per bulan. Planet ya. Itu satu botol kalau planet kira 20.000 botol planet ya. Oke. Isi 10, Pak. Baik. Ini potensi nanti untuk teman-teman. Selain Pak Kudori juga memperbanyak melalui kultur jaringan, ada Dava, nanti ada potensi pengembangan akan semakin besar. Saya ingin ke Pak Gandhi yang di Pengalengan. Pak Gandhi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Gandhi.
Ya. Pak Udori menyatakan bagaimana penampilan Medians di Garut. Kemudian siap ini Pak Udori, Pak Gandhi, bagaimana komentar Pak? Ya. Kira pengembangan Medians di Pengalengan dan sekitarnya punya prospek bagus nggak? Iya. Alhamdulillah Pak, untuk Median kelihatannya ada prospek baik. Alhamdulillah saya juga ngambil G0-nya dari Pak Udori untuk Median. Ya. Terus untuk planletnya kemarin saya ngambil 300 botol dari Dava juga, dari Pak Adil ini. Ya. Sekarang sudah posisi sedang di stek ini, saya sedang penyetekan nih Pak. Oh, aduh. Ini penyetekan, ya ini penyetekan dari ini, yang dari kemarin stek dari Pak Adil, yang dari Dava. Pak Gandhi sudah sempat bertanam di lapangan belum? Nah, kebetulan dulu pernah Pak, tapi saya ngambilnya benih sayuran, jadi untuk ditanam di lapangan langsung gitu, bukan G0 atau planletnya. Alhamdulillah baik. Mungkin secara produksinya lebih dekat dengan granola L ya. Cuman untuk kami petani sebetulnya ada keuntungan lebih. Kalau sebelumnya untuk Atlantik itu semuanya kan itu hanya bisa diterima oleh industri Pak. Jadi seandainya ya panenan sekian ton itu hanya masuk ke industri, sisanya itu tidak ada pasarnya. Nah, untuk median itu ada 70% itu bisa masuk industri, tapi sisanya pun yang besarnya itu masih tetap bisa masuk ke pasar tradisional. Jadi nggak rugi gitu petani. Ya, jadi semuanya Jadi semua ukuran kecilnya untuk jadi benih, yang sedangnya untuk industri, yang besarnya juga masih bisa masuk ke pasar tradisional gitu. Jadi masih bisa diterima di pasar tradisional. Saya pikir ini Median potensinya akan bagus. Kebetulan beberapa bulan ini kami ada kerjasama Demplot dengan JICA, Pak. Ya. JICA kebetulan untuk memperbandingkan sebetulnya di lapangan performanya itu antara varietas yang diimpor. Kebetulan kemarin ada Bliss. Bliss langsung G4-nya didatangkan dari Australia sama Median dibandingkan. Secara di lahan performanya tetap Median lebih baik secara serangan hama, produktivitas lebih baik untuk Median. Selain itu juga kami juga menekankan kemarin saya juga sempat ketemu yang tadi Pak Udori bilang dengan itu yang Nagawasang ya, yang dari itu presiden direkturnya Wings, Kalbi Wing. Kita tekankan bahwa kami tekankan Pak, kata saya itu kami petani lebih suka kalau programnya itu pakai benih lokal gitu. Ya. Karena ya khususnya ya dibanding dengan benih impor. Pertama adaptasinya mungkin, terus kalau benih lokal adaptasinya lebih baik, terus lebih mudah didapat. Ya. Dan ya terus lebih mudah juga distribusinya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada ini beberapa varietas yang diproduksi oleh Bali. Baik, Pak Gandhi, kalau ini bisa join ya dengan Pak Gandhi, masih nyambung dengan suara saya? Pak Gandhi? Oke, baik, Pak Gandhi masih putus ini. Saya ingin ke Pak Mulyadi di Kerinci nih, Pak Mul. Sementara kita nunggu koneksi dengan Pak Gandhi. Pak Mul, Pak tadi bisa